Shalom saudara, kita ikuti ibadah WKI wilayah Minawerot 1, April 12, 2020. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi memenuhi keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata pelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita sambut dengan lagu KBK 73, Kasih Tuhan Tulung. Dan pembacaan Alkitab masih di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Pembacaan ini kita akan baca secara berbalasan. Mulai, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mari kita mulai. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka berbicara akhirnya dan sampai berkata Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan.
sewilayah Minawira 1, yang tuan rumahnya adalah wanita kaum Lucifera Jemaat Bumi Trivena Asal. Kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab, bahkan bagian ini sudah beberapa kali kita ikuti. Baik ibadah hari Minggu, ibadah kolom, ibadah Bikra, termasuk kita. Bikra, wanita waktu sewilayah Minawira 1. Walaupun sudah berkali-kali kita mendengar, tetapi tentu saat ini kita mengatakan tetap tidak pernah merasa bosan, walaupun sudah berulang kali. Kenapa satu Alkitab ini sepanjang hidup ini tolong baca-baca terus. Dan setiap kali kita membaca, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh di dalam batin kita. Kalau saya baca Alkitab, kelar sampai malam baca lagi dari Kejadian sampai selesai. Jadi tidak bosan-bosan membaca Alkitab. Dan menarik di sini tema yang dituliskan dalam buku Trilogi Pembangunan Jemaat ini, tema mingguan sedemi Yesus makan membuktikan ia bangkit. Makan, Yesus makan seolah-olah melengkapi bukti tentang kebangkitan. Sebetulnya melalui kehadirannya saja itu sudah cukup. Ketika Yesus pada waktu itu dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah para murid yang berkumpul. Kalau dalam kitab Yohanes katakan, waktu itu pintu sedang terkunci. Tetapi tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba dia menyatakan menampakkan diri. Ketika para murid waktu itu sedang mendengar kesaksian dari dua orang murid yang mengadakan perjalanan menuju tiba-tiba Yesus segera datang dan dia menyapa murid-muridnya dengan ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Kehadirannya ini sebetulnya sudah lebih daripada cukup membuktikan bahwa betul-betul Yesus bangkit. Karena pada waktu itu Yesus waktu dia mendengar, melihat keberadaan para murid yang masih ragu dengan kedatangannya, maka Yesus bahkan mengatakan, lihatlah aku inilah, lihat tanganku, kakiku, mari rapalah aku. Itu para murid masih ragu lagi. Sehingga Yesus bertanya, adakah makanan di sini? Maka mereka memberikan dia sepotong ikan goreng. Karena bukan cuma orang ragu, tapi orang berpikir ya mungkin dia hantu. Karena pemahaman mereka pada waktu itu cuma hantu yang boleh hadir tiba-tiba di tempat, di ruangan yang terkunci, tiba-tiba datang. Kalau manusia tidak begitu. Kalau manusia fisik seperti kita sekarang ini, nyata seperti itu. Jadi mereka mengatakan barangkali hantu. Nah, karena itu Yesus bilang, kalau hantu yang ada daging, yang ada tulang. Kalau ada makanan di sini, mana ada makanan? Sebab hantu juga tidak bisa makan. Karena tidak ada daging, tidak ada tulang, bagaimana mau makan? Tidak bisa berhubungan secara fisik. Makanan itu fisik. Jadi ketika murid-muridnya
kondisi berubah karena Yesus pun waktu itu dia menjelaskan. Yesus menjelaskan tentang isi Alkitab. Yesus menjelaskan mulai daripada kitab Taurat, kitab Musa yang menceritakan tentang Yesus. Yesus menjelaskan tentang Dia yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan tentang Dia yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Dia menjelaskan setiap isi Alkitab yang menceritakan tentang Yesus yang adalah Mesias yang sudah dikatakan dari dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa Dia memang harus mengalami penderitaan, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menjelaskan kembali dan Yesus mengatakan kebangkitannya ini adalah jawaban atau pembuktian atau penggenapan dari nubuat yang sudah disampaikan oleh para nabi. Mulai dari kitab Taurat, kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kemudian kitab Mazmur, bahwa kebangkitannya adalah penggenapan dari berita nubuatan itu. Dia menjelaskan. Jadi ketika pada waktu itu Yesus menjelaskan dan terbukalah mata mereka, terbukalah pengertian mereka, dan mereka tentu karena terbuka pengertian mereka, mereka mengerti. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian yang diceritakan dalam pembacaan Alkitab saat ini. Tentu sebagai ibu-ibu Tuhan, kalau kita menengok atau mengingat kembali pembacaan Alkitab di waktu-waktu yang lalu tentang para wanita yang menjadi saksi kebangkitan pertama, sebetulnya dalam sejarah pernah tertulis rasul pertama adalah perempuan. Karena bukti yang dituliskan dalam Alkitab ini, sekalipun sejarah menghapus bukti itu, tetapi Alkitab tidak dapat dihapus oleh siapapun karena memang menyatakan perempuan yang pergi ke kuburan Yesus dan kemudian mereka melihat menyaksikan kuburnya yang sudah kosong, artinya dia sudah bangkit, dan mereka hanya bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat menyampaikan lagi, meneguhkan lagi apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, bahwa memang Yesus dia harus menderita, mati, dan bangkit. Dan kemudian mereka berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah jalan waktu malaikat bilang, pergi dari Galilea, di sana kamu akan berjumpa dengan para murid, dan katakan kepada mereka. Dan Yesus langsung menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri pertama-tama juga kepada para wanita. Jadi wanita adalah dikatakan rasul pertama. Dan kalau dikatakan demikian, ketika kita merenungkan akan berita kebangkitan ini, di mana para wanita adalah saksi-saksi kebangkitan itu, atau dapat dikatakan rasul, karena rasul itu utusan untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan berita kepada
Sehingga apabila masih ada di antara, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan Yesus, dia hanya bangkit, rohnya saja yang bangkit, tubuhnya tidak. Kalau demikian, maka jawabannya adalah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ketika dia meminta, adakah makanan di sini? Membuktikan dia bangkit, bukan hanya rohnya saja yang bangkit, tetapi secara utuh dia bangkit, dengan fisiknya dia bangkit. Dia buktikan dia bisa makan. Karena kalau hanya roh, bukan hanya rohnya. Kalau kita masih terpengaruh dengan berita-berita hoax seperti itu, maka saat ini kita tidak boleh terpengaruh dengan berita hoax. Siapapun yang mengatakan luar sana, tapi kita harus kembali kepada firman yang dituliskan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita harus rajin-rajin membaca Alkitab. Karena di sini Yesus menjelaskan tentang berita firman Tuhan. Dia jelaskan. Jadi kalau masih ada yang ragu, saat ini kita jangan lagi ragu. Karena bagaimana kita menjadi saksi kalau kita meragukan? Di dalam hati, walaupun masih di dalam hati, mungkin orang masih ragu-ragu, betul kan ya? Betul kan Yesus yang bangkit? Tetapi firman Tuhan ini menyatakan dia sudah bangkit. Jangan kita meragukan peristiwa kebangkitannya. Kita bahkan harus hidup di dalam iman percaya ini dan menjadi saksi kebangkitannya. Selanjutnya, tentu dikatakan bahwa untuk menjadi saksi sebagaimana para murid yang mengerti benar tentang isi Alkitab dari kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kemudian kitab Mazmur. Dan kalau kita perjanjian lama, perjanjian baru, kita harus mengerti, kita harus memahami. Sebab itu kita meminta roh lapar dan haus akan firman-Nya, supaya ketika kita lapar dan haus akan firman-Nya, maka firman-Nya yang amin, Ia akan datang memuaskan kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Jadi itu tergantung dari kita. Kita mau, kita mau sungguh-sungguh, kita mau rindu akan Tuhan. Itu tergantung karena Alkitab menawarkan free will, kebebasan kita semenjak manusia diciptakan dengan kebebasan, lengkap dengan kebebasan. Terserah kita karena Dia adalah Allah yang lemah lembut, tidak pernah memaksakan kalau orang mau atau tidak. Tetapi ketika ibu-ibu saat ini datang, itu menyatakan kemauan, kerinduan, kesenangan akan Tuhan, maka pasti ibu akan dipuaskan. Ibu-ibu akan menerima janjinya untuk diteguhkan, untuk dipuaskan, untuk diperlengkapi, menjadi saksi-saksi tentang kebangkitan. Dan selanjutnya, berita ini dikatakan harus disampaikan, berita tentang pengampunan dosa, bahwa melalui penderitaan kematian Yesus di kayu salib, manusia mengalami keampunan dosa. Kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diampuni. Tetapi dalam kitab Yohanes katakan, yang sejajar dengan ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kalau kita baca di sana ada dikatakan, kalau kamu masih menyatakan dosa orang itu masih ada, maka dosamu juga masih ada. Apa artinya? Yesus sudah menebus kita. Tetapi ini juga perkataan Yesus. Dia katakan, ketika kita masih menyimpan kesalahan orang lain, tidak melepaskan, tidak mengampuni, maka dikatakan dosamu masih ada. Karena doa Bapa kami mengajarkan kita, doa Bapa kami sebenarnya formula hidup. Kalau kita membaca, kalau kita selalu berdoa doa Bapa kami itu formula kehidupan. Di sana kita memulai mendasarkan segala hidup kita, termasuk Yesus mengatakan ampunilah kami, sebab kami juga mengampuni orang yang
kepahitan di dalam hati, atau masih menyimpan kepahitan di dalam hati. Itu semua harus terlepas supaya betul-betul salam damai sejahtera yang Yesus sampaikan di awal perjumpaan mereka dengan murid-muridnya betul-betul kita nikmati. Dan kasih Kristus yang mendasari kehidupan kita, di mana kita dikasihi, ampuni, dan kita lepaskan pengampunan adalah dasar dari kita menghasilkan kehidupan atau menghasilkan buah-buah pertobatan atau menghasilkan buah roh. Apakah buah-buah itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kita mengatakan, oh mari jatuh orang mau pergi di ujung dunia sana, orang mau pergi memberitakan Injil. Di dunia ini kita, di sinilah kita memberitakan Injil bagi anggota keluarga kita, bagi persekutuan wanita kaum ibu di kolom ataupun di komisi wanita kaum ibu, di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada, karena kita diutus di tempat di mana kita ada, untuk merefleksikan kehidupan yang membuahkan buah pertobatan atau menghasilkan buah roh. Tetapi kita sudah mengalami yang namanya damai sejahtera Kristus karena pengampunan yang sudah Dia kerjakan, dan pun kita sudah mengalami yang namanya melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Karena untuk itulah juga kita mau menyaksikan tentang berita kebangkitan Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, untuk keselamatan kita, dan memberkati kita. Amin. Tuhan, untuk kita semua ibu-ibu Tuhan dan ada Bapak di saat ini. Karena itu saya mewakili Komisi Wanita kaum Ibu Suvera dengan Ibu Vena Kasar, Ketua dan Ketua Ibu Tuti Anggoweto SPD, Komisi serta UPK mau menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Penilan Bumi sudah menjadi seorang berkat buat orang semua. Komisi Wanita kaum Ibu sewilayah Minawero, Ketua Soada dengan Ketua tadi sempat wakil mana ada penantu, cuma ada juga komisi sedikit kedua. Tapi puji Tuhan sudah banyak yang hadir di sore hari ini. Karena itu kami mau menyampaikan banyak terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Kantoria bahkan trompet pianis Bapak Lukas Marika yang sudah mengiringi kita dalam ibadah sehingga sudah berlangsung dengan sukacita, dan tentunya ketika kita hendak pulang semua kita membawa berkat-berkat dari tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang sama. Kembalikan kepada sekretaris. Kita akan masukkan bacaan selanjutnya, yaitu organisasi, dan kami serahkan kepada Ibu Yanti Panau selaku anggota wilayah Minawero 1. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Sekretaris Komisi Wanita Ibu Wilayah Minawero 1 izin beri kesempatan kepada anggota untuk cek kehadiran dari setiap wanita ibu di jemaat yang boleh hadir pada ibadah saat ini. Diundang yang pertama dari Jemaat Dimitri Vena Karegesan Wanita kaum Ibu sepakat boleh angkat tangan coba lempean yang ada 12. Oh ya. Baik, tadi pas
Ya, siap Tumaluntung. 5. Ya. Terima kasih. Walino. Izin karena ada acara kelas yang berhari malam. Jadi selain dari Ibu Tuhan Supero yang hadir, ibu yang hadir saat ini berjumlah 49 orang. Memang agak minim, tapi tidak mengapa. Jadi diundang Komisi Wilayah untuk ada di depan. Kita akan memulaikan. Mohon maaf, Ibu Ketua juga baru agak terlambat karena ada tugas kerja pelayanan di luar Jumat. Jadi tadi tidak sempat bersama-sama dengan kita dalam persiapan. Jadi mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami berkati Tuhan Kristus, Sang Kepala Gereja, sumber pelayanan kita yang boleh mengundang kita untuk menikmati kehidupan ini. Karena lewat karyanya kita semua boleh ada dalam pelayanan bersama dalam ibadah persekutuan yang kita berkumpul di wilayah Pengalaman Satu. Kita bersyukur pula karena ibadah ini boleh terlaksana dengan sangat baik. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terlambat karena ada hari ulang tahun dari kedua jemaat Dimensi Tumaluntung yang dilaksanakan di Tebet Tanah Lampung. Cukup jauh sampai jam 9. Video. Wow, mantap. Boleh, boleh. Ada. Video kok supaya dapat lihat semua. Ini satu sama